Sudah sebulan lamanya saya memakai Realme 11 Pro Plus sebagai daily driver. Malah saya pakai HP ini buat kerja, komunikasi, bahkan buat foto-foto. Pengalaman pakai Realme 11 Pro Plus ini menyenangkan, bahkan cenderung menarik perhatian. Bersama saya Jihan, inilah review jujur pengalaman pakai Realme 11 Pro Plus selama sebulan lebih. Waktu Realme 11 Pro datang ke cari sinyal pertama kali, saya ngerasa kalau HP ini bakal cenderung biasa. Maklum, belakangan industri HP terasa ngebosenin. Paling yang menarik ya yang lipat-lipat itu. Cuma Realme 11 Pro Plus ini ternyata ngasih pengalaman pakai yang beda. Desainnya aja udah terlihat mencolok, tapi bukan yang murahan ya. Desainnya itu keren abis. Realme 11 Pro Plus bawa dua versi, yakni versi Sunrise Peach sama versi yang saya pilih ini, Oasis Green. Kedua versi ini punya bodi belakang berbahan kulit. Realme menyebutnya Premium Lychee Vegan Leather. Ini bikin Realme 11 Pro Plus serasa HP mahal belasan juta. Padahal harganya cuma 6 jutaan aja. Oh iya, desain kulit kayak gini bikin nyaman digenggam. Tidak mudah terasa panas dan terlindungi dari jejak noda sidik jari. Gak kayak bodi plastik atau kaca di beberapa tipe HP yang sering meninggalkan jejak sidik jari. Desain bump kamera yang membulat terus motif resleting ini bikin HP-nya punya ciri khas sendiri. Jadi HP Realme 11 Pro Plus punya identitas gitu. Kalau ngelihat belakangnya, wih keren. Beberapa kali saya bawa HP ini dan banyak orang yang tanya, itu HP apa? Kameranya berapa? Kok desainnya bagus? Pertanyaan kayak gini tuh bikin saya ngerasa bawa HP yang spesial. Beneran, kata pihak Realme 11 Pro Plus ini didesain sama Matteo Menotto, desainer kepercayaan brand Gucci. Jadi soal desain sih ini juara. Bahkan jika dibandingin HP lain dengan harga belasan juta. Desain keren ini berpadu sama layar lengkung di bagian kanan dan kiri. Realme menyebutnya sebagai Curved Vision Display. Layarnya punya bentang 6,7 inci AMOLED HDR10 Plus 120Hz. Saya nggak ada komplain soal layarnya karena layar HP ini udah bagus banget. Emang di kelas harganya layar tuh harusnya kayak gini. Enak banget buat nonton, apalagi suara speakernya udah cukup lantang, nggak ada keluhan soal ini. Dipakai di luar ruangan juga masih cukup jelas. Terus karena nggak ada bezel di bagian samping, ini tuh jadi kerasa full banget kalau nonton. Baterainya juga awet loh. Saya pakai nonton, tethering internet ke laptop, baterainya bisa seharian penuh. Pas besoknya saya mau pergi, sisa baterai tinggal 10%. Tapi nggak perlu lama nungguin. Dari 10% ke 50% cuman butuh waktu ngecas 10 menit. Tapi kalau 10% ke 100% butuh waktu 34 menit. Pengisian cepat gini berkat charger Super VOC 100 watt. Nggak perlu nunggu lama buat dipakai lagi. Terus kalau buat performanya sih mungkin bukan yang paling cepat di kelasnya. Tapi chipset Dimensity 7050 di HP ini tuh udah cukup mumpuni buat main game kompetitif. Cuma kalau game yang agak berat kayak Genshin Impact atau Honkai Star Rail, buat dapet FPS nyaman dan enaknya, kualitas grafisnya harus diturunin ke low ya. Saya bukan gamer sih, jadi soal performa bukan masalah besar. Karena chipnya udah cukup buat saya, sat-sat buat ngerjain banyak hal. Apalagi RAM-nya udah 12 GB. Saya jarang loh nemuin kondisi HP nge-lag saat buka banyak aplikasi atau saat Chrome buka lebih dari 20 tab. Terus selain RAM 12 GB, kapasitas memori atau storage-nya gede loh, 512 GB. Storage yang besar gini sih bakal gak kerasa juga, soalnya ukuran foto dan video besar banget kalau kita ngerekam pakai resolusi tinggi. Ini semua berkat kamera utamanya yang punya resolusi 200 megapiksel. Kamera ini benar-benar bagus, baik buat ngerekam video maupun foto. Hasil fotonya beneran bagus loh, pas foto di kondisi kurang cahaya, udah oke banget. Hasil fotonya sangat bagus dan jelas, dan gak ngeblur. Tangkapan kamera depannya pun udah oke, gak mengecewakan sih. Sebelum ke kesimpulan, cuma mau bilang kalau nggak ada HP yang sempurna. Realme 11 Pro Plus juga punya kok poin-poin yang perlu jadi perhatian. Contohnya bagian layar. Ini layar udah keren sih, cuma bagian melengkungnya di beberapa kondisi sering nampilin gambar yang full. Jadi si gambar ikut melengkung ke bagian sisi. Tapi
Ini jarang terjadi ya. Terus, layar lengkung gini tuh bakal agak susah cari screen protectornya. Buat performa gamenya menurut saya udah oke, tapi buat pengguna yang cari yang kencang-kencang buat gas game berat, mungkin Realme 11 Pro Plus kurang cocok. Soal kamera, Realme 11 Pro Plus punya kamera utama depan dan belakang yang oke. Terus kamera utamanya bisa zoom 4 kali. Tapi sepengalaman saya, hasil zoomnya kurang begitu memuaskan. Mungkin kalau ada lensa telefoto bakal lebih keren kali ya. Sayangnya buat nemenin Realme 11 Pro Plus cuman ada kamera ultra wide 8 megapiksel sama kamera makro 2 megapiksel. Kamera makro anggap aja bonus ya. Buat kamera ultrawide-nya sih bisa dibilang nggak jelek, tapi bukan yang bagus juga ya. Kalau dicari minus lainnya, Realme 11 Pro Plus nggak punya IP rating, tapi ada HP lain yang lebih mahal dan nggak punya IP rating. Jadi ini juga bukan poin yang gimana-gimana banget. Terus Realme 11 Pro Plus nggak punya port audio jack dan slot micro SD. Cuman ya itu tadi, buat apa slot micro SD kalau kapasitasnya aja udah besar. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama sebulan pakai Realme 11 Pro Plus, HP ini tuh lebih cocok buat mereka yang cari desain keren sama kualitas kamera yang jempolan. Cocok lah buat kreator konten foto sama video. Kalau buat gaming sih B aja ya, cuman kalau secara keseluruhan saya sendiri puas kok pakai HP ini. Kayak kerasa banget gitu premiumnya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau ada yang udah pakai Realme 11 Pro Plus, silahkan tulis di kolom komentar ya. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Salam!